Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sabar saham. Saya akan membahas kali ini tentang indikator stokastik. Mungkin dari beberapa video saya ada yang menampilkan stokastik RSI dan MACD, dan kali ini saya akan membahas stokastik. Stokastik itu sendiri banyak digunakan oleh para trader untuk melihat atau menganalisa momentum yang ada di suatu pasar ya, dan stokastik juga bisa digunakan untuk melihat apakah saham tersebut overbook atau oversell. Jadinya kita langsung saja ya teman-teman ya, kegunaan dari stokastik ini tersendiri. Mungkin ada yang bertanya, apakah beda stokastik dengan RSI ya? Mungkin yang membedakannya, stokastik itu perjalanannya ada yang namanya persentase Q dan D, dan dia kita lihat dia agak lebih halus ketimbang RSI. Ntar ya, saya tampilkan RSI ya. Nah, kok RSI aja lebih agresif ya teman-teman ya. Dia garisnya ini dia gimana ya, nggak beraturan gitu ya teman-teman. Beda dengan stokastik yang dia halus pergerakannya. Nah, makanya para trader itu banyak menggunakan stokastik untuk mengetahui jumlah apakah di dalam suatu pasar itu pembeliannya sudah jenuh atau sudah jenuh jual gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita cara menentukannya ya teman-teman ya, cara membaca stokastik tersebut ya teman-teman ya. Jadi di sini ada garis D dan K. Mereka ini saling berdampingan dan saling potong memotong ya teman-teman ya. Kita akan mengambil contoh saham IMJS untuk sebagai contoh cara menggunakan stokastik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan strategi ini ya teman-teman ya untuk stokastik. Mungkin dari teman-teman stokastik, kalau misalnya apabila sudah perpotongannya di bawah ya, di jenuh jual, teman-teman langsung membelinya di sini. Ini strategi yang salah ya teman-teman ya. Dan apabila sudah di atas jenuh beli, mungkin teman-teman bakal akan menjualnya. Itu merupakan strategi yang salah ya. Padahal ini masih melakukan kenaikan ya teman-teman ya untuk harga tersebut ya. Kan ini melakukan penaikan ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman jual di sini ya nggak mendapatkan keuntungan sampai ke 600-an ya. Cuman minim 348 ya untuk 13 Agustus 2021. Sedangkan teman-teman belinya di harga sekitaran 290. Kan jadi nggak maksimal ya untuk cuannya ya teman-teman ya. Jadi strategi untuk stokastik sendiri, apabila sudah memotong pergerakannya, jadi teman-teman tunggu dulu untuk biar supaya dia menanjak lagi ya teman-teman ya, menanjak lagi, dan disinilah sekitaran kita belinya untuk stokastiknya, untuk jenuh jualnya ya teman-teman ya di sini. Nah, di sini ya teman-teman belinya. Dan apabila sudah sampai sini gitu kan, tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu. Jangan mengambil posisi jual dulu, biarkan dia biasanya langsung koreksi ya teman-teman. Kalau misalnya udah langsung stokastik di sini, dia biasanya langsung koreksi ya teman-teman ya. Tunggu sampai dia baru, habis itu lihat apakah besoknya apakah dia memantul gitu ya teman-teman, memantul ke arah yang
lebih tinggi lagi teman-teman, karena volume di sini juga sudah mendukung ya teman-teman ya, makanya dia bakal naik gitu teman-teman untuk strategi stokastiknya. Dan stokastik sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri sama indikator-indikator yang lainnya. Untuk saat sekarang ini saya menggunakan EMA 200 untuk temannya stokastik ya teman-teman ya. Jadi apabila harga sudah naik, maksudnya grafik stokastik sudah naik di atas jenuh maksudnya jenuh beli, maka kita lihat apakah harga itu dia berada di atas garis EMA 200 atau tidak ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman ya, tanggal 18 Agustus harga tanggal 16 Agustus harga turun, koreksi. Stokastik sendiri sudah di bawah dari harga 80 ya teman-teman ya, tetapi dia memantul di EMA 200, makanya dia naik kembali ya teman-teman ya. Kita lihat lagi contohnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, harganya sudah dia sudah memotong garis K-nya, garis birunya, memotong garis merahnya, tetapi masih di bawah, dan di tanggal 16 Februari itu dia menembus EMA 200 ya, makanya dia naik kembali ya teman-teman. Gitulah seterusnya teman-teman. Dan ini juga stokastiknya sudah menurun, maka kita bisa jual di sekitaran sini. Dan tidak ada pantulan, dan garis merah berada di atas garis biru ya teman-teman, dan EMA 200 nya juga sudah terpotong, makanya dia turun teman-teman. Nah untuk Indomobil sendiri, apabila kita menggunakan stokastik dari pembelajaran berikut yang tadi ya teman-teman ya, untuk harga selanjutnya di tanggal 6 Juni itu bakal pasti naik ke harga ke 402 terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ke 402 dia harus menyentuh terlebih dahulu garis EMA 200 nya seperti ini teman-teman ya. Ini naik, ini bakal menyentuh, dia baru turun lagi. Dan apabila powernya cukup kuat untuk menembus EMA 200, dia akan terbang tinggi kembali. Dan stokastik sendiri dia sudah melakukan pergerakan, garis birunya sudah di atas ya teman-teman ya. Ini menandakan cukup lumayan bagus untuk masuk gitu ya teman-teman ya, untuk entry harga gitu ya teman-teman ya. Cukup mudah ya teman-teman ya untuk mempelajari stokastik ini. Ini adalah indikator yang sederhana dari saya untuk menggabungkan dua komponen antara stokastik dan EMA 200. Mungkin itu saja pembelajaran dari saya untuk pembelajaran cara membaca stokastik yang benar ya teman-teman ya. Jadi saya simpulkan untuk hari ini, untuk kesimpulan stokastiknya, yang pertama, stokastik itu sendiri adalah untuk menentukan momentum, apakah harga itu terjadinya jenuh jual ataupun jenuh beli ya teman-teman. Dan yang kedua, stokastik itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Lebih tepatnya saya untuk pribadi menggunakan EMA 200 untuk sebagai acuan harga tersebut bakal naik ya teman-teman ya. Yang ketiga, jangan terlalu cepat untuk menjual ataupun membeli apabila stokastik tersebut sudah berada di jenuh jual atau jenuh beli. Kita lihat apakah harga tersebut atau grafik tersebut atau harga tersebut mendekati EMA 200 atau di bawah EMA 200. Jadinya kita bisa melakukan penjualan atau pembelian dengan maksimal teman-teman ya. Mungkin itu aja kesimpulan dari saya tentang stokastik. Mungkin ada nanti video-video selanjutnya yang akan saya berikan untuk
indikator-indikator yang lainnya mungkin akan seperti RSI atau MACD ya nanti ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan ilmunya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabar, karena apabila kita sabar mendapatkan cuan yang besar. Selamat malam teman-teman sabar.